Apakah kalian tahu, ada sebuah dusun terpencil di lereng Gunung Ungaran, dengan suasana asri, hawa yang dingin, dan berada di tengah perkebunan teh yang hijau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Kali ini kita berada di Dusun Promasan, Desa Ngesrep Balong, Kecamatan Limbangan. Kebun teh Medini berada di kawasan lereng Gunung Ungaran, dengan luas 386 hektar. Kebun teh ini sudah ada sejak zaman kolonial Belanda, tepatnya di tahun 1901. Sekarang kebun teh ini dikelola oleh pabrik teh rumpun Sari Medini. Jika datang di pagi hari, biasanya kita akan berpapasan dengan pemetik teh yang membawa karung atau keranjang. Banyak hal yang bisa dilakukan saat kalian berkunjung ke sini. Mulai dari berkemah, berkeliling kebun teh, menyusuri desa Promasan, melihat gua Jepang, mandi di mata air yang masih alami, atau hanya sekedar menghabiskan waktu menikmati udara yang sejuk. Dengan izin ke pengelola, wisatawan juga bisa melihat langsung bagaimana teh diproses, dari mulai pemetikan, sampai menjadi teh yang siap seduh. Kebun teh Medini juga sebagai daerah penghasil teh terbesar di Jawa Tengah, dengan varietas tehnya yaitu Asamika dan Sinensis. Berbagai produk hasil olahan tehnya seperti teh hitam, teh oolong, green tea, dan white tea. Tak heran jika produk dari kebun teh Medini dijadikan sebagai campuran berbagai merek teh ternama di Indonesia, bersanding dengan teh dari kebun teh Tambi. Dusun Promasan secara administratif berada di Desa Ngesrep Balong, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Kendal. Berada di ketinggian 1436 mdpl, membuat Dusun Promasan menjadi pemukiman tertinggi di Kabupaten Kendal dan Kabupaten Semarang. Untuk sampai ke sini, ada dua pilihan jalur yang bisa dipilih. Pertama jalur populer melalui Medini Limbangan, dan kedua, jalur yang lebih ekstrim melalui Ungaran. Kedua jalur ini, bisa ditempuh dengan sepeda motor menyusur jalan menanjak berbatu sepanjang 5 km. Atau bagi yang hobi trekking, bisa parkir di Medini, selanjutnya start jalan kaki, naik menyusur jalan berbatu sepanjang kebun teh, sampai ke Dusun Promasan. Dusun Promasan berdiri sekitar tahun 1982, berawal dari para pekerja kebun teh yang mendirikan pemukiman di sana. Saat ini, Dusun Promasan dihuni oleh 55 jiwa, dan 15 kepala keluarga. Pekerjaan penduduk desa ini, rata-rata buruh perkebunan teh, yang dimiliki perusahaan swasta. Begitupun seluruh wilayah dusun, merupakan aset milik perkebunan. Dusun tersebut dinamakan Candi Promasan, lantaran di dusun ini terdapat situs sejarah yang dipercaya masyarakat setempat sebagai sebuah candi. Warga sendiri tidak ada yang mengetahui secara pasti, asal mula berdirinya situs Candi Promasan tersebut. Candi Promasan sendiri, berbentuk seperti undakan tangga yang memiliki aliran air, dan menjadi tempat pemandian. Di sekitar pemandian, terdapat batu-batu pahatan kasar yang menyerupai sosok gajah atau kera. Sedangkan Gua Jepang, terbentuk seperti lubang hasil galian manusia, yang menjorok masuk ke dalam bukit. Gua Jepang dibangun saat masa penjajahan Jepang, dan tidak ada yang mengetahui secara pasti, untuk apa sebenarnya gua ini digunakan. Warga dusun menjaga situs-situs peninggalan tersebut dengan biaya swadaya. Meskipun tidak ada yang mengetahui sejarahnya, masyarakat masih menganggap tempat-tempat tersebut sakral.
Puluhan tahun, Dusun Promasan tinggal dengan penerangan lampu minyak. Hingga akhirnya pihak perkebunan memberikan inventaris berupa genset. Namun penggunaan genset ini bukannya tanpa kendala. Selain listrik yang dihasilkan terbatas, warga juga mengaku kesulitan dengan banyaknya biaya untuk membeli bahan bakar. Kemudian pada tahun 2015, beberapa komunitas peduli lingkungan, membangun sebuah pembangkit listrik tenaga mikrohidro, yang menggunakan kincir air. Hanya bertahan 3 tahun, pembangkit listrik ini pun tidak lagi digunakan. Baru pada awal tahun 2019, Dusun Candi Promasan akhirnya bisa menikmati listrik dari negara. Meskipun mengeluhkan harga token yang cukup mahal, namun warga mengaku senang, karena akhirnya bisa memiliki fasilitas listrik yang benar-benar stabil. Jaringan listrik PLN di Candi Promasan, dibangun cukup lama karena terkendala sulitnya medan. Instalasi berupa kabel dan tiang listrik, disambung sejauh 4.547 meter dari Dusun Medini, yang merupakan dusun terdekat dari Candi Promasan. Selain itu, jalan di sekitar dusun yang dulunya batu terjal, pada tahun 2022 lalu, juga sudah dilakukan pembetonan.